itu kenaikannya udah berkisar 20-30% dari harga bahan baku rumah maupun proyek-proyek yang lain ya. Jadi ini yang kita harus waspadai, dan kita juga harus melihat bahwa sebab ini kan juga ada banyak sebab ya, mulai dari perang di Ukraina, terus kemudian juga sebab bensin naik, semua bahan bakar naik sehingga ongkos transportasi juga naik, sehingga semuanya naik. Nah ini saya kira pemerintah juga harus melihat apakah semua beban yang kita tanggung harus ditanggung oleh seluruhnya oleh pembeli atau sebagian ditanggung oleh pemerintah, sehingga ada subsidi khusus seperti PPN DPT itu menolong juga kan sebenarnya. Nah ini juga mungkin bisa diperpanjang. Perlu ada inilah untuk ada bantuan-bantuan untuk supaya masyarakat juga bisa beli rumah. Oke, jika hingga saat ini juga subsidi kan masih belum terlalu diberikan oleh pemerintah, kemudian juga di satu sisi juga PPN DTP ini kan artinya hanya mengurangi dari sisi PPN-nya saja begitu Pak. Tapi kalau misalnya Ya, tadi dengan harga dengan kenaikan bahan baku hingga 20 hingga 30%, seberapa besar sih sebetulnya ini akan berpengaruh kepada harga rumah? dan tentu kita lihat bahwa harga ini akan berpengaruh setidak-tidaknya eh, sekitar 10-15% dari harga rumah ya. Mungkin harga tanahnya dianggap tidak naik, tapi kan bangunannya juga jelas-jelas naik gitu. Nah, yang mesti ada dihemat adalah bagaimana waktu pengerjaannya jadi lebih pendek, sehingga kos kerjanya itu lebih murah. Kemudian juga cari bahan-bahan yang bagus, tapi eh, tidak mengurangi kekuatan dan keindahan, tapi lebih praktis gitu, sehingga harganya juga bisa lebih murah. Walaupun ini tidak mudah, tapi kan harus dilakukan gitu. Dan kedua juga kita lihat, walaupun ada uangnya semakin sedikit di pasar, tapi kan kebutuhan itu tetap ada. Nah, satu-satunya cara adalah bagaimana kita membuat produk kita jauh lebih menarik daripada produk orang lain, sehingga orang tetap beli ke kita gitu. Minat masyarakat akan membeli apartemen ini seperti apa sih Pak sejauh ini? Dan kalau kita lihat juga kan sebetulnya kalau dari angka backlog perumahan ini kan 12 juta lebih begitu masyarakat yang Ya. istilahnya masih membutuhkan perumahan begitu. Nah tapi di satu sisi apartemen ini juga tampaknya mindset dari masyarakat ini kan sesuatu yang cenderung kadang-kadang lebih mahal begitu ketimbang rumah tapak. Nah Anda sendiri melihatnya seperti apa posisi apartemen untuk mengisi backlog ini? Saya kira tergantung ya. Kalau mengisi backlog ini saya kira apartemen juga mengkontribusikan cukup banyak ya. Apalagi sekarang kan banyak yang ukurannya tidak terlalu besar, harganya juga masih ada yang di bawah 1 miliar, kemudian apa namanya dekat ke eh, mass transport, itu juga laku ya biasanya. Jadi saya kira kalau rumah yang harganya di bawah 1 miliar, saya kira udah jauh dari kota ya, di pinggiran atau di kota sebelahnya gitu. Jadi transportasinya juga mahal ya. Tapi kalau misalnya eh, apartemen yang kecil, itu udah cukup buat mereka, dan untuk bermain dan lain-lainnya kan ada kolam renang bersama, tempat bermain bersama, tempat kumpul bersama. Jadi sebenarnya lebih menarik. Yang penting dia bukan standalone. Kalau standalone agak repot memang. Buat belanja harus kendaraan lagi. Kalau dia di bawahnya ada pusat belanja, ada apa. Saat ini lebih gampang laku sih, yang begitu. Oke, itu pun juga menjadi strategi begitu Pak bagi pengembang tentunya ya. Ya, Kemudian kalau dari sekali lagi Pak dari minat masyarakat sendiri untuk apartemen seperti apa sih Pak? sekarang apartemen jauh lebih bagus daripada office. Kalau office memang parah banget ya. Tapi kalau apartemen saya kira masih cukup bagus. Di kami bisa sampai laku sebulan itu bisa 25, bisa 20 lebih lah. Masih oke lah menurut saya. Cukup bagus. Oke, kemudian di tengah kondisi saat ini ya kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini juga kan sentimennya cukup beragam. Tadi Anda katakan yang langsung berdampak adalah kenaikan harga-harga bahan baku akibat inflasi. Nah strategi-strategi yang dilakukan oleh Anda begitu ya di tengah kondisi saat ini seperti apa Pak? Ini ya buat desain yang bagus, yang benar-benar praktis, eh, kebutuhan konsumen ada di situ, ya mereka akan tetap milih kita ya kalau itu bagus banget. Misalnya
tempat lobbynya dan lain-lainnya, ada tempat buat mereka berinteraksi dengan teman-teman. Kalau dia work from home juga di atas tempatnya juga sempit ya, dia bisa kerja di tempat yang buat tempat bersama itu. Jadi penyediaan fasilitas seperti itu penting sekali untuk daya tarik gitu.